Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yakar Yahya dari jurusan Teknik Informatika NIM 24103041106. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara bikin database di MySQL Workbench. Nah, di sini awal-awal untuk bikin database kalian ketik aja create database. Dan untuk ini nama kalian terserah ya mau namanya apa. Dan di sini saya pakai Tokoku. Dan setiap kalian mengetikkan skripnya, jangan lupa diakhiri titik koma karena ntar kalau nggak dikasih ini si ininya nggak bakal jalan. Nah, cara untuk memakai si database ini kalian harus ketikkan use Tokoku titik koma. Terus kalian ntar jalankan Control Enter itu untuk menjalankan skripnya. Dan juga untuk awal ini kalian juga jangan lupa jalankan. Setelah dijalankan lalu jalankan di Tokoku. Nah, cara untuk membuat tabelnya, tabel kan ada bermacam-macam ya. Dan misal di awalnya kalian mau bikin tabel member, ketik aja ID member varchar dalam kurung 15 lalu bermarike koma nama name varchar dalam kurung titik koma not 0 koma tanggal lahir garis bawah date. Dan juga jangan lupa diakhiri oleh titik koma, lalu langsung jalankan saja, kalau nggak bakal jalan. Nah, untuk tadi kan udah bikin si tabelnya, dan sekarang kita akan mengisi tabelnya. Untuk mengisi ketik aja insert into member dalam kurung ID garis miring member koma nama koma tanggal garis bawah lahir dalam kurung lalu values. Dan kalian tinggal isi aja di dalamnya, terserah kalian mau isi apa, yang penting harus ada tiga ini, ID member, nama, lalu tanggal lahir. Dan jangan lupa dikasih titik koma dan dijalankan. Nah, kalau mau melihat si, si tabelnya, ketik aja select spasi bintang spasi from member titik koma. Nanti hasilnya akan kayak gini. Dan selanjutnya akan bikin tabel barang. Itu mirip-mirip sama yang tabel member ini. Cuma ya bedanya tinggal penamaannya aja. Kalau di sini kan ID barang, nama barang, harga, dan stok. Ya kurang lebih kayak gini lah caranya untuk scriptnya. Dan kalian tinggal masukin aja si tadi insert into barang. Dan tambahan juga kalau mau biar ininya berhasil tuh harus disamain ya pas kalian bikin secret tabelnya ini. Kalau misal B-nya di sini besar lalu kalian di sini kecil, nggak bukan jalan juga. Jadi harus misalnya di sini barangnya kan hurufnya kecil semua, ini juga harusnya kecil semua, nggak boleh beda. Ntar kalau beda nggak akan jalan. Kita lanjut insert into barang dalam kurung ID barang, nama barang, harga, stok, merek. Dan itu disamain sama yang ini ya. Terus ditambah values. Terus kalian tinggal ketik aja isinya, lalu dijalankan. Dan ini hasilnya dari tabel barang. Nah, ini kira-kira beginilah. Nah, sekarang lanjut ke tabel karyawan. Tabel karyawan yang mirip-mirip sama member ini.
ketik saja create table karyawan kurung buka ID garis bawah karyawan varchar dalam kurung 15 kurung tutup notul primary key nama garis bawah nama lagi varchar dalam key 25 not 0, username varchar kurung buka 25 kurung tutup koma pwd varchar kurung buka 20 kurung tutup. Jangan lupa untuk tidak komanya, lalu langsung jalankan. Dan untuk menambahkannya, insert into karyawan kurung buka ID karyawan kurung koma nama garis bawah nama koma username koma pwd koma values. Nah, tinggal kalian kasih saja datanya, kurang lebih kayak gini ya, langsung jalankan. Nah, kalau ini adalah contoh tabelnya, dan hasilnya kira-kira seperti ini. Lanjut ke tabel supplier, kalian tinggal ketik ini create table supplier. Nah di sini karena ini saya singkat saja supplier untuk ya biar cepat saja lah ketiknya. Terus nama supplier, alamat, insert into supplier dalam kurung buka ID supplier, nama supplier, alamat, values. Kasih langsung jalankan. Intinya setiap kalian bikin tabel langsung jalankan. Lalu untuk memasukkan ini juga langsung jalankan. Dan ini untuk tabelnya. Nah, beginilah kira-kira. Lanjut ke tabel penjualan. Tabel penjualan, dan ya untuk inputnya ini lumayan banyak ya. Sama kayak tadi, create table penjualan, no nota, no garis miring nota varchar, jumlah penjualan, date, jumlah barang, int, koma, total int, koma, ID member, ID barang ini disamain sama yang tadi, yang sudah ada di atas. Disamain aja. Untuk varcharnya, terus angka dalam kurungnya. Nah ini foreign key-nya. Nah, foreign key-nya ini ntar untuk untuk bikin diagramnya, ntar agar menyambung ke satu sama lain. Ntar adalah ya penjelasan diagram ntar ada di akhir. Foreign key, ID member, reference, member ID member. Nah ini ntar ya foreign key-nya ada di ID member. Nah ini ada di tabel member. Foreign key ID barang, reference barang, buka ID titik barang, foreign key ID garis bawah karyawan, reference karyawan, kurung buka ID garis bawah karyawan. Langsung dijalankan. Ya ini adalah tabelnya. Nah kayak gini kira-kira. Lanjut ke tabel pembelian. Tabel pembelian juga agak banyak juga, sama dengan faktur warga 20, not primary key, ID garis bawah supplier varchar 15, ID barang varchar 15, ID barang varchar 15, tanggal garis bawah pembelian date, jumlah garis bawah barang int, total int. Nah di sini bedanya tuh ya kurang lebih di foreign key-nya, karena ini pembelian jadi foreign key-nya ID supplier, reference supplier, ID supplier. Dan sini juga samain, harus sama di
tabel supplier kalian harus samain, jadi nggak boleh beda. Kalau misalnya beda ntar nggak akan jalan. Foreign key, ID barang, reference barang, ID 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 garis bawah barang. Foreign key, ID karyawan, reference karyawan, ID garis bawah karyawan. Nah, tinggal kalian ketik dan untuk menambahkan datanya. Start into pembelian, no faktur, no faktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, jumlah barang total. Inilah kira-kira tabelnya. Oke, lanjut. Nah, kalau ini tuh yang alter table, lalu ini tuh ntar untuk menghubungkan tabel satu ke tabel lain. Nah, ini ntar kalian bisa tinggal, dan ini ntar juga harus dipahami juga lah. Untuk ini juga ntar bener-bener makanya ini juga berhubungan sama untuk ini. Foreign key ID supplier, foreign key ID supplier, reference supplier ID supplier, add contents primary key pembelian barang. Lalu foreign key ID barang, reference barang ID barang, yang ini kan. Lalu add contents FK pembelian garis bawah karyawan. Foreign key ID garis bawah karyawan, reference karyawan, buka kurung ID sama dengan karyawan. Nah, ini untuk pada tabel pembelian. Nah, ini untuk alter table di tabel penjualan. Nah, ini foreign key-nya kalian tinggal salin lalu tambahin as contents. FK ini ya, as content FK garis bawah penjualan member. Nah, itu kalian ketika ini tinggal salin lalu tambahin AdSense FK sama dengan penjualan barang, lalu as contents FK penjualan karyawan, lalu ini juga ada ID reference karyawan. Dan ntar untuk bikin diagramnya, dan ntar tampilan diagramnya kayak gini. Kalau kalian sudah menjalankan yang ini tadi alter table kayak gini. Nah, cara membuatnya itu kalian tinggal pencet, ini kita hilangin dulu ya. Kalian pencet ALTH. Kontrol H deh. Nah, kalau pencet kontrol H, dan ntar nih tinggal next next aja. Next, lalu next lagi. Terus ini kalian pilih database-nya. Kalau tadi kan tokoku kan namanya. Lalu next lagi. Tunggu bentar, next lagi. Dan ini execute. Tunggu dulu, terus next. Finish. Nah, ini kan masih berantakan kan. Ntar kita rapiin. Benar. Mana tadi contoh tabelnya? Nah, di paling atas ada supplier.
lalu di bawahnya ada pembelian. Waduh, lalu di bawahnya lagi ada tabel barang. Mana tabel barang? Oh, ini dia. Lalu di sini ada tabel karyawan. Ini member di sini tadi. Sebelahnya member, bawahnya karyawan, ada penjualan. Ya, kira-kira seperti inilah untuk diagramnya. Tinggal kalian rapin aja. Udah itu saja untuk penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.